Berapa sih sebenarnya gaji seorang CEO atau founder dan co-founder dari sebuah startup? Kalau kita ngelihat kayak misalnya Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Zalora, dan lain-lain, kita ngelihat mereka tuh kayaknya punya banyak uang dan mereka terkenal. Siapa yang nggak mau? Karena ya mimpi seluruh anak-anak muda zaman sekarang itu yang membuat startup dan berhasil. Tetapi memang nggak segampang itu. Nah, kalau misalnya kita ngeliat, sebenarnya berapa sih gaji mereka dari awal mereka mendirikan startupnya mereka? Hari ini gue mau kasih tahu ke lu, sebenarnya berapa sih setiap stagesnya itu yang lu harus, atau perkiraan gaji kalau lu mau main di space-nya startup, ya, atau lu sebagai founder. Karena ini adalah sebuah stigma yang nggak pernah selesai, karena ini perdebatan yang nggak pernah selesai. Di satu sisi, gue butuh uang untuk hidup. Tapi di sisi lain, kalau misalnya lu mau mendapatkan investment, lu nggak bisa kasih gaji buat diri lu sendiri itu gede-gede. Karena kalau misalnya investor ngeliat, kayak misalnya, oh, lu baru di tahap seed, tapi lu minta gaji 20 juta, itu akan menjadi tanda tanya. Ya. Dan memang gaji setiap founder atau CEO itu bervariasi sesuai dengan industrinya mereka masing-masing. Industri fintech lain, industri e-commerce lain, industri pendidikan lain. So, welcome back to Cari Kuliah TV with me Alejandro Tumiwa, tempat di mana lu bisa menemukan seluruh informasi yang penting dan menarik seputar pekerjaan, perkuliahan, dan startup. Kalau lu penasaran tentang gaji seorang CEO dan founder dari sebuah startup, stick around karena gue akan ngomongin ini di video hari ini. Let's go! Coba sekarang kita ngeliat kalau misalnya startup di dunia ya, yang terkenal. Kita contohnya ngambil dua orang yang terkaya di dunia saat ini. Ya. Yang pertama adalah Jeff Bezos. Jeff Bezos itu adalah founder dan CEO dari perusahaan giant dari Amerika yang namanya Amazon. Dan Amazon ini, lu tahu nggak, dia berdiri dari tahun berapa? Dia berdiri dari tahun 94, lu bayangin. Dari 94 ke 2020 aja deh, nggak usah 2022, karena ini masih 2022 ya. Si Jeff Bezos ini baru terkenal dan baru menduduki orang terkaya di dunia itu baru-baru ini. Lu bayangin berapa tahun dia harus memupuk ya hidupnya dia dan pekerjaan dan perusahaan ini sampai dia akhirnya bisa sekaya ini. Gue ingat banget ada di video di YouTube yang dia sebenarnya mereka Amazon ini udah mulai naik nih, udah mulai ada duit. Tapi si Jeff Bezos ini masih pakai mobil Honda. Atau sekarang kita ngomongin yang kedua nih, orang terkaya di dunia nomor 2 saat ini adalah Elon Musk dari Tesla. Memang kalau Tesla jenjang waktu perusahaannya itu nggak selama Amazon. Karena Tesla itu dibuat dari tahun 2003. Sehingga sampai sekarang ya, si Elon Musk ini memiliki portfolio yang sangat banyak. Dari Tesla, habis itu ada roket, dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau di Indonesia sendiri? Kalau di Indonesia sendiri, gue ngambil contoh ada dua yang paling terkenal. Itu Gojek sama Tokopedia, di mana mereka itu berdua sekarang udah jadi satu ya. Namanya Goto atau GoTo. Nah, kalau misalnya Gojek itu didirikan dari tahun 2010. Mereka itu memang rentan waktu juga nggak terlalu lama, nggak nyampe 10 tahun sampai terkenal. Yang CEO-nya itu adalah Nadiem. Meskipun sekarang udah bukan Nadiem lagi CEO-nya, karena Nadiem itu sudah menjabat menjadi menteri. Kalau Tokopedia itu didirikan oleh William Tanuwijaya sampai sekarang ya, yang didirikan dari tahun 2007. Memang kelihatannya kalau Tokopedia itu lebih lama lah rentan waktunya. Kalau misalnya kita ngelihat mereka sekarang, siapa sih yang nggak mau gitu kan punya startup yang terkenal, yang berhasil, memiliki uang yang banyak. Tapi jangan salah, kalau misalnya kita ngelihat gaji mereka, sebenarnya gaji mereka itu nggak gede-gede amat ya. Dan disclaimer, gue di sini video hari ini gue ngomongin untuk gaji seorang founder / CEO ya, bukan professionals yang diangkat menjadi CEO atau direktur. Karena itu totally different, gajinya akan berbeda banget. Sekarang gue kasih contoh, kalau misalnya untuk setelah Nadiem turun ya, dia sekarang menjadi menteri, pasti dia harus ada penggantinya. Nah sekarang CEO ini siapa? CEO ini sekarang ada dua. Pertama Kevin, yang satu lagi diambil dari luar. Nah gajinya itu pun berbeda.
Kalau misalnya lu tarik orang, ya, orang luar yang professionals, yang lu tarik menjadi CEO atau menjadi direktur utama, gaji itu bisa ratusan juta. Sedangkan kalau gaji dari startup founder, berapa sih? 3 juta, 5 juta, 10 juta, ratusan atau sampai 1 M? Nggak sampai. Contohnya, William pernah bilang, gaji pertama kali dia mendirikan Tokopedia itu cuma 3 juta. Seiring berjalannya waktu, gaji naik. Jadi 6 juta, 9 juta, dan seterusnya. Dan tambahan, dia pun bilang bahwa saat ini gaji dia di Tokopedia itu bukan gaji yang paling tinggi loh. Nah, terus kalau kita tanya sekarang, berapa sih kalau gitu gaji CEO atau founder dari sebuah startup? Kalau lu yang sebagai pendirinya, berapa sih pantasnya untuk lu mendapatkan keuangan? Again, kayak gue bilang tadi, semua bervariasi. Kalau kita ngelihat Mark Zuckerberg sampai sekarang dia cuma ngambil $1. Tapi ada baiknya, ya, kalau lu sebagai startup founder, itu lu ambil gaji kecil aja. Yang penting mencukupi untuk kehidupan lu, bukan lifestyle lu. Ingat itu ya, mencukupi kehidupan bukan lifestyle. Mencukupi kehidupan adalah lu bisa makan, lu bisa transport untuk kerja. Kalau lu punya keluarga, lu punya tanggungan, lu harus bisa mencukupi keluarga lu. Tapi bukan lifestyle. Karena let's say kalau misalnya lu udah punya keluarga, mungkin 10 juta pun cukup. Ya. Kalau lu lifestyle-nya heboh hedon, itu mungkin 10 juta, 20 juta pun nggak cukup gitu. Jadi apapun gaji yang lu taruh, ya, pada saat lu mencari pendanaan, itu harus mencukupi hidup lu. 3 juta, 5 juta, you name it. Tergantung diri lu sendiri. Dan hal ini itu bisa dialami seorang founder atau co-founder itu selama bertahun-tahun. Karena nggak ada batasan waktu yang kayak, oke, dalam waktu 5 tahun gue mau gajinya menjadi 100 juta. Nggak akan bisa. Karena apapun yang lu dapat pendanaan, misalnya lu minta dana 5M, ya. 5M itu harus masuk 100% ke perusahaan. Bukan kayak misalnya dana 5M dengan catatan, oke, 10% yang gue pegang, gue kasih ke investor. Habis itu gue dapat 10% ya dong dari 5M. Enggak. Jadi seluruhnya itu harus masuk ke perusahaan. Karena investor itu juga nggak mau nahan uang yang dia kasih itu 50 tahun. Nggak akan ada yang mau. Mereka maunya dalam waktu 5 tahun, maksimal 10 tahun mereka bisa mendapatkan return. Dapatkan return itu dari mana? Pertama, biasanya mereka akan bertanya tentang exit strategy. Apakah lo akan meminta pendanaan lagi? Apakah lo akan jual perusahaan lo? Apakah lo akan IPO? Apakah lo ada exit strategy yang lain? Nah, mereka akan tanya karena mereka nggak mau nahan perusahaan lo segitu lamanya. Dan, ya, ini logikanya. Kalau misalnya lo dapat uang, ya, 5M. Lu kasih misalnya 10% saham. Persenan saham yang lu pegang itu akan semakin kecil, atau disebutnya diluted, atau dilusi. Tetapi nilai saham itu akan naik. Makanya kenapa kekayaan si para pemain startup ini sebenarnya bukan dari gaji, tetapi dari dividen yang mereka dapatkan per tahun. Dividen ini bisa 2 kali setahun, bisa sekali setahun, ya. Jadi contohnya kalau lu punya perusahaan, kan dalam 1 tahun misalnya 10M. Let's say operation 50%. Berarti kan sisanya ada 5M lagi. Lu punya saham misalnya 90%. Ya, ini hitungan kasar. Let's say dari 5M, bla 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 bla, tinggal 3M. Nah, 90% dari 3M berapa? Ya kan? Itu udah sekitar 2,7M sendiri yang lu ambil. Gitu. Jadi itu harus ada perhitungannya sendiri, dan kekayaan mereka itu memang dapatnya dari situ, bukan dari gaji bulanan. Sehingga kalau lu mau main di dunia startup, ya, pertama lu harus rela berkorban untuk lifestyle lo demi kepentingan perusahaan. Karena perusahaan ini ibaratnya adalah anak lo yang lo harus investasikan sehingga anak ini bisa bertumbuh besar dan menghasilkan banyak uang. Memang kelihatannya bergengsi, seneng, happy, whatever. Sebenarnya di balik itu nggak itu. Kriteria seorang founder yang paling baik adalah dia harus bisa tahan under stress, a lot of stress, oke? Dia harus bisa kuat jiwa sama mentalnya dia. Karena
setiap bisnis itu nggak semuanya naik. Pasti akan ada ups and downs. Jadi lo harus siap. Kalau lo nggak siap atau lo nggak mau untuk membuat sebuah startup, karena memang ini nggak gampang, lo bisa aja cari usaha-usaha lain yang emang modalnya kecil, ya, tapi dapat omsetnya cepet. Contohnya, kayak misalnya lu bisa dagang, ambil aja barang 1-2 gitu dari luar negeri, lu jualin lagi. Habis itu atau lu mau main di yang lain, perikanan kayak real estate kayak, banyak orang-orang ya, even sebagai, kalau dulu ya, gue nggak tahu kalau sekarang karena properti sekarang lagi agak-agak. Kalau dulu, even lu sebagai agent aja lu bisa kaya, gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang lu cari? Gitu. Lu harus tahu dulu tujuan lu membuat startup ini apa. Jangan semata-mata lu membuat startup ini cuma buat gue mau dapat duitnya doang cepet. Karena itu impossible, almost impossible. Ya, gue ubah sedikit. Gitu. Jadi kalau misal emang lu mau dapat duit cepet, banyak kok cara yang lain, banyak pekerjaan yang lain kalau lo mau usaha. Karena di dunia digital saat ini, peluangnya sangat besar. Tergantung lo sekreatif apa untuk mau menggali ini, gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dunia sekarang. Even small things, YouTube, lo bisa jadi influencers, whatever you name it. Karena dunia itu terus berputar dan dibutuhkan fresh mind and creativity. Kalau emang lu pengen terjun di dunia startup, gue menyarankan lu cek video ini. Karena gue sempat interview dia investment analyst dari GDP Ventures, atau di bawah di GDP itu ada namanya Merah Putih Inc. Mereka itu adalah venture capital. Dan si Vania ini, dia kasih tahu dari A sampai Z gimana cara dapetnya investasi dan apa yang lu butuhin dan apa yang mereka lihat. Si investor ini lihat dari sebuah startup. Sehingga lu bisa mendapatkan investment. Gitu. Jadi nggak ada salahnya lu check out this video, ya, nonton sampai akhir dan lu cerna bener-bener, karena ini dia bener-bener kasih contekan ke lu deh. Ini udah nggak ada salahnya lagi, dia kasih contekan dari A sampai Z. Jadi kesimpulannya di sini adalah kalau lu seorang founder dari startup, ya, mau apapun itu, gaji lu jangan terlalu besar. Ingat, harus mencukupi hidup, bukan mencukupi lifestyle, ya. Remember that. Dan kalau lu mau mencari pendanaan, ingat, gaji lu itu nggak boleh yang paling tinggi. Karena mereka akan melihat juga kegigihan lu dalam bekerja. Ya. Alright, sekian video untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau lu suka, hit that like dan subscribe dan nyalain lonceng itu supaya kita bisa bertumbuh bersama. Alright? Always believe in yourself. Ya. Always believe in yourself. Alright, I'll see you next time. Goodbye.